Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini informasi update terbaru terkait dengan pencairan tunjangan triwulanan, kemudian THR dan gaji ke-13 Bapak Ibu Guru untuk tahun 2025 menjelang di akhir tahun ya, yaitu segera akan dilakukan penutupan anggaran, yang dimana sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu Guru sampai tanggal sekian itu belum dicairkan, berarti pencairan tunjangan baik triwulan, THR dan gaji ke-13 Bapak Ibu Guru akan mundur hingga tahun 2026. Nah, itu bisa saja nanti dicairkan pada bulan Februari atau bahkan bulan Maret. Nah, sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa dipakai untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, buku-buku PAUD maupun modul-modul PPG, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan dari deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi secara garis besar Bapak Ibu Guru, informasi yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Guru yaitu update terkait dengan tunjangan profesi guru untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat, di mana meskipun belum banyak ya, meskipun tidak terlalu banyak, tetapi ada guru-guru yang tunjangan triwulan ketiga maupun triwulan keempatnya itu belum dicairkan hingga per 15 Desember ya. Bahkan untuk yang tunjangan triwulan keempat itu hanya dicairkan cuma 2 bulan. Masih mending cair 2 bulan ya daripada tidak ada sama sekali. Jadi ada lagi yang bahkan meskipun SKTP-nya itu terbit sejak 22 September, tetapi hingga Desember ini itu belum dicairkan tunjangan sertifikasi gurunya. Jadi disinilah akan nanti saya update kenapa kemudian meskipun SKTP Bapak Ibu Guru itu terbit tapi tidak dicairkan tunjangan profesi gurunya. Kemudian untuk TPG THR dan gaji ke-13 di tahun 2025 ini itu memang tidak diperuntukkan semua guru ya, baik yang terutama baik yang sertifikasi ya, karena ini hanya cuma diperuntukkan bagi guru-guru ASN yang sudah bersertifikasi tetapi yang tidak menerima tukin atau TPP dari APBD masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tidak semua daerah itu akan mendapatkan tambahan 100% tersebut dalam THR maupun gaji ke-13. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya Bapak Ibu Guru adalah guru-guru ASN yang sudah bersertifikasi tidak menerima tukin dari APBD, tapi kalau tidak diajukan data-datanya Bapak Ibu Guru atau bahkan diajukan tapi berkasnya tidak lengkap, maka besar kemungkinan juga tidak akan dapat ya. Nah, ini untuk perkembangan TPG triwulan ketiga dan triwulan keempat bagi guru-guru yang belum cair ya ini ya, termasuk guru-guru yang cairnya itu hanya cuma 2 bulan dan sisanya itu tinggal 1 bulan ya. Jadi penyebab utamanya itu adalah SKTP diusulkan setelah 5 Desember Bapak Ibu Guru. Jadi meskipun Bapak Ibu Guru itu merasa bahwa SKTP-nya itu terbit tanggal 22 September atau bahkan ini ya, bahkan lebih dari itu mungkin, tetapi kenyataannya ternyata SKTP itu baru diusulkan itu tanggal 5 Desember ya. Nah, itu kebanyakan. Kemudian terbitnya itu adalah 12 Desember. Nah, sedangkan batas penyaluran KPPN itu 12 Desember Bapak Ibu Guru. Nah, sehingga kalau kita menghitung 12 Desember sampai nanti tanggal berakhirnya penutupan anggaran di bulan Desember ini, di akhir tahun, yaitu tanggal 22, maka sepertinya sulit sekali ya akan dicairkan pada bulan Desember ini untuk TPG triwulan ketiga maupun triwulan keempat. Tapi itu ada sedikit kemungkinan ya bahwa tetap akan dicairkan asalkan pencairannya sebelum tanggal 22 Desember. Sekali lagi Bapak Ibu Guru, asalkan pencairannya sebelum tanggal 22 Desember. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa tanggal 22 Desember itu tidak ada pencairan, ya berarti prosesnya adalah carry over. Artinya carry over itu ya ini akan dialihkan pada pencairan di tahun berikutnya, yaitu tahun 2026. Dan pencairannya itu tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu Guru. Itu tidak bisa serta-merta bahwa ketika masuk bulan Januari langsung akan dicairkan. Tidak. Di situ baru kita akan membahas kementerian itu baru akan membahas anggaran. Mereka akan mengumpulkan anggaran-anggaran dari berbagai macam daerah seperti itu. Jadi besar kemungkinan ya akan dicairkan kalau bukan Februari ya molornya ya Maret seperti itu ya. Tapi saya berharap bahwa untuk yang
guru-guru yang belum mendapatkan triwulan ketiga maupun triwulan keempat bisa segera mendapatkan tunjangan triwulannya sebelum tanggal 22 Desember. Nah, ini kalau misalnya dilakukan carry over ya, carry over itu berarti hak TPG Bapak Ibu guru itu sebenarnya tidak hangus, hanya dibayarkan di tahun berikutnya, yaitu diperkirakan pencairannya itu adalah pada bulan Maret tahun 2026. Nah, saya menyadari betul bahwa Bapak Ibu guru pasti akan kecewa ya akan hal tersebut ya, mengingat bahwa satu, Bapak Ibu guru sudah terlalu lama menunggu ya informasi tersebut, menunggu hak Bapak Ibu guru, tetapi kenyataan di lapangan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dari Bapak Ibu guru sendiri. Dan saya yakin bahwa baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu sudah melakukan semaksimal mungkin ya, karena dengan keterbatasan tenaga yang harus di-cover itu adalah jutaan guru gitu. Dan yang tercover itu bukan hanya Bapak Ibu guru yang sudah bersertifikasi, tetapi guru-guru juga yang belum bersertifikasi maupun honorer itu semuanya pada akhirnya mengalami ini ya, keterlambatan dalam pencairan tunjangan Bapak Ibu guru sendiri. Jadi ya kita kembali dites kesabarannya Bapak Ibu guru oleh pemerintah gitu ya. Jadi memang di dalam disampaikan oleh Mendikdasmen bahwa pencairannya itu dilakukan dari pusat, tapi kenyataan di lapangan ternyata belum bisa semaksimal seperti yang Bapak Ibu inginkan. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti kecewa ya akan hal tersebut gitu. Nah, siapa sebenarnya yang berdampak ya? Terutama kalau mayoritas yang berdampak ya adalah guru ya, baik itu guru ASN maupun non ASN gitu, atau bahkan guru yang saat ini masa transisi ke P3K karena adanya perubahan status dan validasi administrasi ya. Artinya perubahan status itu ya yang tadinya mungkin bukan guru ASN non ASN ya kemudian menjadi guru ASN, atau bahkan yang tadinya non ASN kemudian menjadi guru P3K, itu adalah yang menyebabkan adanya keterlambatan hal tersebut. Artinya secara sistem itu ketika terjadi perubahan ditransfer dari pusat itu sepertinya belum siap gitu ya. Pada akhirnya meskipun ya terlaksana, tapi masih ada beberapa guru yang belum tercover ya, terutama bagi guru-guru yang triwulan ketiganya maupun triwulan keempatnya itu belum dicairkan. Nah, lalu bagaimana dengan mekanisme THR dan gaji ke-13 di tahun 2025? Jadi kalau kita melihat sistem pencairannya itu adalah pencairannya itu berbeda dengan TPG yang triwulan Bapak Ibu guru ya. Kenapa demikian? Kalau yang triwulan itu kan dari pusat langsung ke rekening Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau ini itu dari pusat ke daerah dulu. Nah, baru daerah yang mentransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Jadi bukan ditransfer langsung dari pusat. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kan Menteri Keuangan itu sudah meminta data-data Bapak Ibu guru ya masing-masing daerah, dan saya di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan juga bahwa ini list daerah-daerah yang berpotensi untuk mendapatkan, bukan berpotensi ya, pasti mendapatkan tambahan THR dan gaji ke-13 tersebut ya, terutama bagi berkasnya yang sudah lengkap gitu. Sedangkan berkas-berkas yang belum lengkap itu tetap diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas-berkasnya. Nah, hanya saja apakah kemudian ketika dana itu sudah tertransfer ke pusat dan menuju ke daerah, apakah daerahnya langsung sigap untuk mentransfernya ke rekening Bapak Ibu guru? Pertanyaannya seperti itu. Ya, itu juga yang ditanyakan dari diri saya sendiri ya. Kenapa demikian? Karena bisa saja bahwa pemerintah dari pusat itu sudah mentransfer ke daerah. Nah, tinggal daerah yang mentransfernya ke rekening Bapak Ibu guru. Kenapa demikian? Karena mendekati penutupan anggaran, jadi Kementerian Keuangan itu menginginkan bahwa sebelum libur Natal dan Tahun Baru itu sudah tidak ada lagi pekerjaan urusan pencairan tunjangan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian kondisi per Desember ini ya, daerah yang sudah terkonfirmasi pencairan TPG 100% dalam THR dan gaji ke-13 itu baru Kalimantan Tengah. Sedangkan daerah yang lain itu masih menunggu prosesnya. Jadi ya kembali lagi bahwa guru-guru dikecewakan dengan hal tersebut gitu ya. Nah, untuk yang bisa cair di tahun depan ya tentunya adalah yang sangat mungkin ya kalau akan cair di tahun depan ya, itu pasti. Ya, jadi kalau kita melihat di pengalaman di tahun 2024 itu ada daerah yang cair itu malah justru di bulan Maret pencairannya, tapi Maret 2025. Ya, bahkan lebih dari 1 tahun tersebut gitu. Itu juga yang terjadi. Jadi kalau untuk carry over di tahun depan ya pasti cair gitu. Tapi akan menimbulkan juga nanti ini, menimbulkan keterlambatan pencairan di tahun-tahun berikutnya. Nah, selanjutnya ini harapan para Bapak Ibu guru bahwa
pencairan itu harus lebih cepat ya, dan sesuai dengan arah presiden, di mana presiden sendiri telah menyampaikan bahwa kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat, itu untuk apa ditahan-tahan, kan seperti itu ya. Dan jangan menahan tunjangan dan jangan pernah memangkas birokrasi. Nah sayangnya mungkin baik daerah ataupun pusat itu belum melihat video Pak Presiden tersebut gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu guru juga bisa, video ini bisa di-share ke teman-teman gurunya ya. Nah selanjutnya ini kesimpulan bahwa Bapak Ibu guru itu harus memiliki hak yang aman ya. Kemudian keterlambatan itu sebenarnya bersifat administratif ya. Tetapi Bapak Ibu guru saya yakin tidak mau tahu urusan hal tersebut ya. Kemudian bagi Bapak Ibu guru yang belum merasa TPG triwulan 3 dan triwulan keempatnya, untuk pantau terus SKTP-nya dan kebijakan daerahnya masing-masing. Seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.